Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Buhari dengan NIM 1903096 dari Prodi D3 Rekam Medis. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan hosting. Hosting adalah layanan untuk menyimpan semua data, file, dan gambar pada website. Layanan ini pula yang memastikan sebuah website dapat diakses via internet. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan domain. Domain adalah nama sebuah alamat yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi suatu server komputer. Domain itu sangat penting dan diperlukan karena sebagai alamat suatu web yang dengan alamat tersebut Anda bisa dengan mudah diarahkan ke alamat tujuan Anda. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan 3 tempat membuat hosting dan domain. Yang pertama yaitu Art Hosting, yang kedua Dracola Multimedia, dan yang ketiga yaitu Keyword cPanel Hosting. Dan untuk yang selanjutnya saya akan memperlihatkan contoh tampilannya. Nah, yang ini adalah contoh tampilan ARD Hosting. Nah, di sini kita bisa lihat hosting terbaik yang berada di ARD Hosting. Yang pertama yaitu Linux Hosting. Linux Hosting yaitu sebuah web hosting yang beroperasi dengan sistem operasi Linux dengan variasi open source dari sistem Unix. Nah, di Linux Hosting ada beberapa macam yaitu Cloud Email Hosting, Cloud Wardrobe Hosting, dan ESD Formula Hosting dan yang lainnya. Nah, yang kedua ada yang dimaksud dengan Windows Hosting, di mana Windows Hosting adalah satu-satunya layanan hosting yang dapat menjalankan bahasa pemrograman seperti NEC. Nah, di Windows Hosting ada Windows Shared Hosting. Nah, di sini ada domain, ada daftar harga domain, pendaftaran, reseller domain, domain legal agreements, dan kontrol panel domain. Nah, di sini ada daftar domain murah. Kita scroll ke bawah untuk melihat harganya. Di sini ada bila order domain saja tanpa hosting. Teman-teman bisa lihat harganya di tabel ini. Dan selanjutnya di sini ada domain Indonesia. Nah, ini kita bisa perhatikan harga domain tersebut. Untuk yang kedua, saya mengambil Dracola Multimedia. Nah, seperti ini tampilan Dracola Multimedia. Nah, di sini kita bisa klik domain, akan muncul register domain, transfer domain, dan harga domain. Nah, di sini sudah terlihat harga domain. Harga domain itu kita bisa lihat dari level domain. Dan untuk yang ketiga atau yang terakhir yaitu keyword atau cPanel, seperti ini tampilannya. Nah, di keyword kita bisa lihat tampilan domain dan hostingnya. Nah, di sini kita bisa lihat daftar hosting. Teman-teman bisa lihat ada yang unlimited hosting, ada yang high performance, dan yang ini ada daftar domain. Teman-teman juga bisa memperhatikannya. Ada domain premium, sewa domain, dan jual beli. Dan untuk yang selanjutnya, sebutkan 10 nama domain dan jelaskan fungsi dan berikan contohnya. Yang pertama itu JP. JP adalah domain berdasarkan kode negara internasional untuk Jepang. Nah, untuk yang kedua yaitu TEDx. Seperti namanya, TEDx adalah TLD Top Level Domain yang khususnya diciptakan untuk mereka yang bergelut di bidang teknologi, entah itu brand, perusahaan, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga yaitu co.id. co.id itu merupakan jenis domain terbatas yang bisa menaikkan kredibilitas website Anda. Yang keempat yaitu online untuk website perusahaan, website startup, profil personal, dan blog. Yang kelima adalah cart itu untuk website terkait mobil, dari bengkel hingga aksesorisnya. Dan yang keenam itu site yaitu untuk website profesional, personal, atau bisnis online. Dan yang ketujuh itu VR
VR yaitu untuk Prancis. Yang ke-8 yaitu desa.id untuk website pemerintah desa. Yang ke-9 yaitu CA. CA adalah top level domain kode negara internet untuk Kanada. Dan yang ke-10 yaitu web.id merupakan domain Indonesia yang digunakan untuk siapapun dan bisa digunakan untuk website jenis apapun. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy. Pertama, buka domain Hostinger, dan di sini Bapak memiliki domain yang ada di Hostinger. Ini adalah layanannya. Di sini ada 2 domain, yaitu ruslanstikpan.com dan stikespanakukan.ac.id. Nah, di sini kita masukkan sistem yang dimiliki, yaitu aplikasi rumah sakit, ke dalam Ruslan Stikpan. Selanjutnya, saya akan membuat subdomain. Fungsinya itu untuk memberikan nama pada aplikasi yang akan kita jalankan. Nah, di sini kita buatkan subdomain. Pada cPanel kita cari subdomain. Nah, di sini sudah ada subdomain. Lalu diklik. Nah, di sini kita beri nama, misalnya search. Di sini ada ruslanstikpan.com. Namun di sini saya kasih search kelas B, tidak pakai spasi. Search kelas B ruslanstikpan.com. Lalu klik create. Nah, di sini sudah terlihat sukses. Kita cek sudah ada di halaman terakhir. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, di sini sudah ada tampilan search kelas B. Kita tinggal copy. Kita langsung cek websitenya apakah sudah ada atau belum. Kita langsung paste lalu enter, maka tampilannya adalah akun Anda berhasil dibuat. Search kelas B ruslanstikpan.com. Tapi yang tampil default PHP. Jadi ini tampilan website dari Hostinger yang awalnya adalah default.php. Websitenya sudah ada, tinggal kita masukkan search-nya. Sekarang sudah ada website yang namanya search kelas B ruslanstikpan.com. Sekarang kita kembali ke awalnya. Tadi sudah ke subdomain, lalu kita masuk ke file. Nah, di sini sudah ada file manager, kita langsung klik. Lalu kita cari website yang kalian tadi buat, yaitu search ruslanstikpan.com. Masuk ke domain, lalu masuk ke ruslanstikpan.com dan cari search, karena di sini sangat banyak aplikasi. Nah, di sini search kelas B sudah ada di cPanel, dan kita langsung buka saja. Kita klik default PHP. Nah, di sini masih seperti tampilan sebelumnya, yaitu default.php. Untuk menampilkan ini cukup dibuka saja. Nah, ini adalah bahasa pemrogramannya. Panjangnya sampai 299 baris bahasa pemrograman webnya.
Sekarang tinggal masukkan search-nya yang masih tersimpan di komputer. Nah, di sini ada tulisan upload file, lalu klik upload file, lalu select file, dan kita cari di mana aplikasi tersimpan. Di sini kita buka My App Stickers, lalu kita pilih Simpus, lalu open. Dan kita upload. Sekarang tinggal masukkan search-nya yang masih tersimpan di komputer. Nah, di sini ada tulisan upload file, klik upload file, lalu select file, cari di mana tersimpan aplikasinya. Nah, di sini kita pilih Simpus. Kita ganti, kita pilih puskesmas.zip, lalu kita open dan upload. Tunggu beberapa saat, ini masih proses loading. Nah, kalau tersip, kita langsung ekstrak saja supaya betul masuk di search-nya. Kalau dia zip tidak bisa digunakan. Di sini ada menu ekstrak. Ini adalah ekstrak. Pastikan tercentang puskesmasnya. Lalu kita klik ekstraknya. Nah, ini masih proses. Nah, sudah extraction complete, tinggal di close. Sekarang folder zip sudah lepas, jadi satu folder yang terzip lagi diklik 2 kali. Diklik 2 kali saja. Masih ada foldernya, diklik lagi. Nah, ini file aplikasinya. Jadi ini file aplikasinya. Sekarang kalau kita jalankan masih hal yang sama. Baru kita refresh. Masih hal yang sama. Sekarang tugas kita yaitu memindahkan seluruh isi file ini ke SIRS kelas B. Karena di SIRS kelas B itu masih kosong. Cuman ada puskesmas dan depaut PHP. Nah, di sini kita blok semua. Setelah itu kita pindahkan ke SIRS kelas B. Nah, ini ada tombol, kita klik. Kita pilih change. Nah, di sini kita pilih SIRS kelas B. Lalu kita klik select this.
Nah, setelah itu kita bisa move. Kita langsung pindahkan ke series kelas B. Kita cek apakah sudah ada. Nah, di sini sudah aplikasinya sudah ada di series kelas B. Kita refresh. Di sini ada pesan PHP error, database error accurate. Yang masalahnya adalah database-nya belum kita masukkan. Dan selanjutnya kita ke cPanel, lalu kita pilih database, langsung diklik. Di sini kita langsung buat database supaya sinkron dengan series-nya. Tadi dikasih nama series kelas B supaya gampang, untuk lebih mudah database-nya itu sama dengan nama websitenya. Di copy saja dan passwordnya dikasih sama, tapi huruf besar. Lalu diklik passwordnya. Di sini saya kasih huruf besar. Lalu diklik create. Nah, di sini database-nya sudah create successful. Nah, di sini kita copy karena nanti akan digunakan. Setelah itu kita kembali ke file manager. Tadi ada di series kelas B, lalu masuk di aplikasi. Sekarang koneksi database. Masuk ke aplikasi. Kita klik aplikasi. Lalu kita pilih configuration dan pilih database. Nah, di sini kita langsung copy dan kita ganti U55. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga kita copy, lalu kita pindahkan ke database. Nah, seperti ini. Dan untuk password yang tadi sudah kita buat, kita sudah copy dan langsung kita masukkan. Dan kita langsung paste di series kelas B. Dan setelah itu kita klik save. Nah, dan ini saya sudah save. Dan sekarang kita tinggal jalankan websitenya dengan cara merefresh. Nah, ini sudah berjalan. series kelas b.ruslanstikpan.com/out. Nah, di sini kita bisa mencobanya lagi dengan membagikan link dan kita klik linknya. series kelas b.ruslanstikpan.com. Nah, seperti inilah sistem pelayanan puskesmasnya. Cukup sekian dari video saya. Thanks for watching.